selfie mahasiswa. Jujur, coba cek screen time TikTok kalian minggu ini, berapa jam? Gue yakin sebagian besar waktu kita cuma habis buat ngeliatin tren yang sama berulang-ulang. Salah satu yang paling adiktif, tren velocity. Video jedak-jeduk, transisi mulus, pas sama ketukan musik, dandan keren, terus jalan slow motion, kelihatannya simple atau bahkan mungkin receh bagi sebagian orang. Tapi sadar gak? Setelah kita ngeliat video kayak gitu, rasanya kita pengen ngeliat lagi, dan lagi. Ujung-ujungnya kita malah ikut bikin juga. Kenapa kita bisa sekecanduan itu sama tren visual? Hari ini kita bakal bedah lewat sudut pandang teori komunikasi yang namanya social learning theory. Let's dive in. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita bedah dulu objeknya, velocity edit. Secara estetika visual, video jenis ini emang sengaja dirancang buat manjain otak kita. Perpaduan antara speed ramping ketemu sama bass drop lagu yang pas, ini bikin otak kita muncul yang namanya dopamin instan. Tapi kecanduan di sini bukan cuma kecanduan nonton, tapi kecanduan validasi. Saat lo ngeliat kreator lain bikin video velocity, dapet jutaan views, ribuan likes, dipuji keren atau cakep di kolom komentar, ada sesuatu yang tergelitik di dalam otak lo. Lo ngerasa, gue juga bisa kayak gitu, dan gue juga pengen dapet pujian itu. Nah, fenomena psikologis inilah yang tanpa sadar menjebak kita dalam lingkaran meniru. Pertanyaannya, kok bisa ya kita belajar dan meniru secepat itu hanya dari layar HP? Nah, di sini kita harus kenalan sama psikolog legendaris yaitu Albert Bandura dan teorinya social learning theory. Inti dari teori ini simpel banget. Manusia itu nggak perlu diajarin secara formal, tapi cukup mengamati dan juga meniru orang lain aja. Menurut Bandura, proses peniruan sosial ini punya 4 tahapan utama. Dan uniknya, TikTok adalah tempat yang paling sempurna yang memfasilitasi 4 tahapan ini secara instan. Pertama, attention. Lo gak bakal meniru kalau lo gak tertarik. Algoritma TikTok sengaja nyajiin konten velocity dengan musik yang catchy biar mata lo terkunci di layar. Attention lo berhasil diculik. Yang kedua, retention. Video velocity durasinya pendek dan juga diulang-ulang. Lo dengan mudah menghafal polanya, dan lo juga hafal kapan musiknya drop dan juga kapan gerakannya harus melambat. Yang ketiga, reproduction. Dulu bikin video slow motion estetik itu susah banget, harus pakai kamera yang mahal dan aplikasi di PC. Sekarang hanya pakai template di CapCut, sekali klik langsung jadi. Rekam video pakai layar HP juga jadi. Proses perilaku produksinya juga jadi gampang banget. Dan yang terakhir adalah yang paling krusial, yaitu motivation. Dalam teori Bandura ada istilah vicarious reinforcement atau penguatan tidak langsung. Artinya, waktu lo ngeliat orang lain dapat hadiah karena bikin video velocity, otak lo mengasosiasikan bahwa itu adalah tindakan yang menguntungkan. Lo jadi termotivasi buat ngelakuin hal yang sama. Dampaknya apa? Akhirnya terbentuklah homogenitas budaya digital. Semua meniru gerakan yang sama, pakai filter yang sama, demi dapat validasi yang sama. Kecanduan tren velocity ini adalah bukti nyata bahwa kita adalah makhluk sosial yang rentan disetir oleh lingkungan kita sendiri, bahkan lingkungan digital yang isinya orang-orang asing. Kita ngerasa bahwa kita ini bebas mau bikin video apa. Padahal keputusan kita buat ikutin tren itu adalah hasil dari proses belajar sosial yang udah diatur rapi oleh algoritma. Jadi kesimpulannya, FYP TikTok lu bukan cuma sekedar hiburan,
Tapi itu adalah laboratorium raksasa, tempat kita meniru satu sama lain. Persis sama kayak apa yang dibilang Albert Bandura puluhan tahun lalu, bahkan sebelum internet ada. Next ada tren baru, coba lo berhenti dan mikir, gue beneran suka atau gue cuma termotivasi sama likes orang lain ya? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka pembahasan kayak gini. Gue Naila, see you in the next video.